Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Lutfi Amri Asibuan dengan NIM 240101181. Saya Aditya Ananda Putra dengan NIM 240101165. Saya Roy Busmanalu dengan NIM 240101196. Saya Dani Utomo dengan NIM 240101169. Di sini kami akan membuat pupuk organik dari bahan cangkang telur. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai video pupuk organik yang berbahan cangkang telur. Nah, mungkin teman-teman sekalian mungkin tidak asing lagi dengan yang namanya pupuk organik. Kita juga tahu bahwasanya pupuk organik sendiri yaitu yang berasal dari bekas sayuran, bekas buah-buahan, serta bekas dari tanah kotoran dari hewan seperti ayam, sapi, dan lain-lainnya. Nah, cangkang telur sendiri mengandung kalsium karbonat yang mencapai 90% hingga 98%. Nah, cangkang telur sendiri juga mengandung unsur lainnya seperti magnesium, fosfor, protein, dan lain-lainnya. Nah, kandungan cangkang telur tersebut tidak hanya untuk memberikan unsur hara kepada tanaman, tapi juga menjadikan tanah yang asam agak menjadi netral, serta meningkatkan kesuburan tanah, serta menghindari hama seperti siput dan keong yang takut akan cangkang telur tersebut karena yang bersifat tajam. Sekian dari penjelasan singkat saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses pencucian dari pupuk padat, yaitu dari bahan cangkang telur. Caranya yaitu harus mencuci cangkang telur ini dari air yang mengalir bersih supaya putih telur dan kuning telur itu terkelupas dari cangkang telur tersebut. Kenapa sih cangkang telur itu wajib dibersihkan dalam proses ini? Karena supaya tidak menimbulkan bakteri-bakteri yang timbul di dalam cangkang ini, supaya tidak menimbulkan bau yang busuk, tidak menimbulkan jamur maupun yang lainnya, karena itu dapat menyebabkan kesulitan dalam pembuatan proses pupuk tersebut. Di sini inilah proses video untuk membersihkan dari pupuk padat, yaitu bahannya dari cangkang telur. Nah, di sini dalam proses pencucian membersihkan cangkang telur ini untuk terhindar dari bakteri-bakteri yang ada, itu minimal mencucinya itu sebanyak 2-3 kali agar dapat mudah membersihkan dari bakteri-bakteri yang ada. Nah, di sini akan melakukan proses pencucian yang kedua supaya terlihat lebih bersih lagi. Teman-teman, setelah dicuci, kita masuk ke proses pengeringan. Jadi, pengeringan ini ada 2 tahap, yaitu dengan menggunakan oven dan sinar matahari. Kenapa kami tidak menggunakan oven? Karena kami tidak memiliki oven, kami menggunakan sinar matahari saja. Jadi, cangkang telur setelah dicuci, kita keringkan di bawah matahari selama 2-3 hari. Kenapa harus dikeringkan? Agar cangkang telur mudah halus dan juga mudah untuk rapuh, menghilangkan bakteri dan bau-bau lengket. Terima kasih. Baik, setelah 2-3 hari proses pengeringan, cangkang telur akan memasuki proses penggilingan. Namun, karena kami tidak memiliki blender untuk menggiling, di sini saya akan menggunakan proses menumbuk menggunakan batu. Jadi, di sini cangkang telur yang sudah dikeringkan
akan kita bungkus dulu menggunakan plastik. Lalu ambil batu, lalu akan kita pukul-pukul secara perlahan dan merata. Baiklah teman-teman sekalian, inilah dia hasil dari penggilingan yang telah kami lakukan menggunakan batu. Sebenarnya proses penggilingan ini lebih lah teman-teman sekalian. Inilah hasil dari penggilingan yang telah kami lakukan menggunakan batu. Sebenarnya proses penggilingan memang disarankan menggunakan blender karena agar penggilingannya lebih halus, agar saat kita taburkan ke media tanam itu akan agar unsur haranya cepat terserap. Nah, setelah proses ini kita akan melakukan proses yang terakhir, yaitu proses penaburan yang akan dilakukan oleh teman saya. Langsung 3. Baik teman-teman, setelah kita melewati proses yang namanya penggilingan, di sini kita akan melanjutkan proses tahap terakhir, yaitu penaburan pupuk organik yang berasal dari cangkang telur ke tanaman. Nah, karena kita menggunakan cangkang telur, jadi kita akan menggunakan namanya media yang tidak terlalu besar seperti tanaman hias, seperti bunga-bunga lainnya. Pos dulu. Jelaskanlah. Di sini teman-teman, kita akan melakukan metode penaburan dengan takaran 1 genggam tangan. Nah, seharusnya kalau misalnya kita tadi pakai blender dan lebih halus, itu kita menggunakan takarannya 1 sendok makan. Tetapi karena di sini tidak halus, kita menggunakan dengan sistem genggam tangan saja. Nah, untuk teman-teman sekalian, apabila hasil pupuk tadi halus, sebaiknya pupuk tersebut dipendam agar tidak terjadinya pelarutan ketika hujan tersebut. Nah. Baik, sekian dari kami pembuatan video mengenai pupuk organik yang berbahan dari cangkang telur. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.